Hai, ketemu lagi kita dalam channel Gaung Marawa. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Jadi hari ini kita akan mengenal berbagai macam alat musik tiup dari Minangkabau. Seperti ini loh. Ini apa? Ini banyak. Oke, jadi untuk ke video kali ini kita akan coba hanya mengenal beberapa jenis alat tiup dari Minangkabau. Nah, untuk lebih detail satu persatu, tunggu video kita berikutnya. Nah, di beberapa video sudah kita coba bikin seperti saluang, bansi, dan sebagainya. Hari ini coba kita klasifikasikan satu persatu. Cek kita. Oke, jadi alat tiup atau dalam istilah ilmiah atau istilah akademis disebut juga dengan klasifikasi alat musik aeropon, udara. Jadi alat musik aeropon adalah alat musik yang sumber bunyinya memang berasal dari teknik tiupan. Nah, jadi Minangkabau kalau kita tahu dan yang populer kan hanya seperti saluang, sarunai, bansi. Hanya 3 alat tersebut yang populer karena mungkin ya karena sering dimainkan. Tapi sebenarnya Minangkabau punya banyak alat musik tiup. Nah, contohnya saja dari klasifikasi saluang. Nah, saluang sebenarnya tidak hanya satu jenis seperti ini. Nih, yang lubang 4 yang biasa kita tahu. Tapi Minangkabau punya beberapa macam saluang. Penasaran? Nah, ini. Pertama yaitu saluang dare. Saluang dare seperti yang sering kita tahu ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya saluang pawuh. Nah, kira-kira seperti ini nih. Nah. Oke, kemudian ada lagi namanya saluang panjang. Nah, ada lagi yang namanya saluang sirompa. Dia mirip seperti saluang dare tapi punya lubang sebenarnya di sini. Kebetulan hari ini saya tidak punya contohnya, tapi ini saya punya gambarnya di bawah ini. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Pertama yang paling populer dulu, saluang dare. Nah, saluang dare. Kawan-kawan tahu artinya dare? Jadi di Minangkabau, daerah dikelompokkan secara adat menjadi 2. Yang pertama dare dan daerah pasisi atau daerah rantau. Nah, biasanya daerah dare adalah daerah yang terletak di sekitar pegunungan. Kalau sekarang termasuk Kabupaten Tanah Datar, 50 kota, apalagi Agam, nah Bukit Tinggi sekarang. Nah, daerah rantau atau pasisi itu seperti daerah Padang, daerah pesisir selatan, nah dan berbagai daerah lainnya. Nah, oke, jadi ini adalah saluang dare, artinya saluang yang sebenarnya berasal dari daerah darenya Minangkabau. Oke ya, jadi saluang ini hanya mempunyai 5 nada dengan 4 lubang. Seperti ini, 4 lubang. Nadanya mendekati diatonis. Ingat ya, mendekati diatonis. Do, re, mi, fa, sol, tapi tidak. Oke. Nah, selanjutnya ini yang unik. Ini mungkin yang agak jarang. Ini namanya saluang panjang. Nah, untuk saluang panjang ini berasal dari daerah Sungai Pagu. Sungai Pagu itu adalah daerah Solok Selatan sekarang. Bedanya dengan saluang dare, berukuran lebih pendek daripada saluang panjang. Saluang panjang biasanya kira-kira berukuran 60-70 cm. Kalau saluang dare hanya berukuran 30-40 cm. Itu untuk saluang panjang. Oke, ini saluang pawuh. Jadi saluang pawuh lebih mirip bansi ya. Tapi ini juga dipanggil dengan sebutan saluang. Nah, bedanya pada saluang pawuh dia punya 6 buah lubang dengan 7 buah nada. Ya, kalau dalam istilah musik disebut dengan heksatonik. Nah, bedanya meskipun mirip dengan bansi, kalau pada bansi, ini bansi dia punya lubang satu lagi di bagian belakang, tetapi pada saluang pawuh tidak. Lubang nada hanya terdapat di depan. Itu bedanya. Kalau secara ukuran pun saluang pawuh biasanya lebih panjang daripada bansi. Mau dengar nadanya?
Kita coba ya. Nah, cuma sedikit. Tunggu review tentang ini. Selanjutnya adalah bansi. Bansi mungkin pada umumnya orang lebih populer dengan istilah bansi. Ya, bentuknya kira-kira seperti ini. Bansi sebenarnya pada awalnya berkembang di daerah pesisir Minangkabau. Pada akhirnya perkembangan bansi sampai kepada wilayah Minangkabau pada umumnya. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya pikir mungkin karena di antara beberapa alat tiup, bansi punya jangkauan nada yang lebih luas. Oke, saya pikir kawan-kawan sudah tahu ya bansi. Selanjutnya, nah ini. Ini juga pasti sudah akrab sama kawan-kawan. Nah, ini sarunai. Sarunai sebenarnya banyak. Ada sarunai lambo atau pupui lambo. Nah, ini sarunai dare atau sarunai biasa kita sebut. Ada yang bertanduk seperti ini, bahkan ada yang tidak, hanya seperti ini. Nah, sarunai merupakan salah satu alat tiup yang cukup populer juga di Minangkabau. Sarunai memiliki 4 lubang seperti ini. Untuk penadaan sama dengan saluang, mendekati nada do re mi fa sol secara diatonis. Ingat, hanya mendekati tapi tidak seperti diatonis barat, oke? Jadi secara bentuk dia punya 3 struktur, anak, kemudian batang dan ujung. Nah, ini untuk sarunai. Oke, lanjut ya. Terakhir mungkin. Ini sebenarnya masuk dalam golongan sarunai atau pupui, tapi ini merupakan sebuah pengembangan karena sudah memiliki 6 nada dan didesain lebih besar. Jadi di sini biasanya kita panggil dengan sebutan pupui lambo atau sarunai lambo. Sebenarnya masih banyak alat musik tiup ya di Minangkabau seperti pupui gadang atau pupui batang padi dengan daun kelapa seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada lagi seperti sampelong, nah seperti gambar di bawah ini. Nah, ada lagi satu jenis saluang lagi, yaitu saluang yang gunanya adalah untuk mengguna-gunai orang atau punya unsur magis yang kuat, disebut dengan saluang serumpak. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kita agar kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dukungan kawan-kawan, support dari kawan-kawan akan sangat bermanfaat bagi kami untuk bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, see you.